tenaga dan pikiran bagi kita dalam menjalankan tugas dan amanatnya. Mari kita nyatakan syukur kepada Dia yang terus menyertai kita, sehingga boleh diperlengkapi lagi dalam kegiatan ini. Muliakan Allah. Ibadah penutupan kursus teologi Diaken dan Penatua Geming tahun 2024, gelombang ke-9 dan 10, ditabiskan di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Amin. Marilah kita memuliakan Tuhan yang dengan setia terus memimpin kita. Kepada Tuhan segala pujian dan hormat. Dari Tuhan datang hikmat dan akal budi yang mengubah hidup manusia. Hidup baru dianugerahkan bagi kita. Tuhan memberi pengetahuan supaya kita mengenal dan memahami kehendak-Nya, menganugerahkan hikmat dan akal budi supaya kita menjunjung kebenaran-Nya. Tuhan mengajarkan kasih supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Tuhan selalu berkarya supaya iman kita terpelihara dan kita dimampukan setia kepada-Nya. Untuk pelayanan firman Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami diperkenankan untuk ada di tempat ini, mensyukuri kebaikan Tuhan yang boleh dinikmati selama kurang lebih 2 hari. Kami belajar bersama dalam giat kursus teologi. Rindu kami untuk mendengar lagi apa kata firman-Mu. Maka dalam kuasa Roh Kudus yang menghikmati kami, apa yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan, itu memberi bekas dalam hidup kami untuk kami tindak lanjuti dalam tugas kerja dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Maka biar kiranya kasih sayang Allah melingkupi kami dan menghikmati kami untuk mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Mu di siang hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 bacaan hari ini berkata, Ulangan 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikian firman Tuhan. Bolehkah pujian dari seluruh diaken? Tambah. Penatua mengakhiri dan menyampaikan pujian, menyanyikan lagu yang bersuka cita, hendak rasa supply, mendapatkan gelar S2H, sarjana 2 hari, atau juga SPD, sarjana Penatua Diaken. Dan tentu kita bersyukur pada Tuhan untuk perjumpaan ya, dalam kegiatan yang singkat ini, karena ya ada cukup banyak yang masih belum terjadwal. Masih ada gelombang-gelombang berikut, ini baru gelombang ke-9 dan 10 yang gabung. Dan sungguh sangat berharap bahwa orang yang ikut ini mendapatkan sesuatu yang berharga dari setiap materi yang disampaikan oleh pemateri. Baik bicara tentang Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, baik bicara tentang bagaimana penggembalaan yang harus dilaksanakan, karena banyak versus diaken penatua menganggap bahwa kegiatan pastoral itu cuma tugasnya pendeta, padahal menjadi tugas bersama. Semoga mendapatkan intinya. Kemudian bicara dari sisi misiologi, kita memahami bahwa saya dan
Teman-teman sekalian adalah alat misi Allah di tengah-tengah dunia dalam pelayanan. Dan di sini juga kita belajar bersama tentang pengakuan iman gereja, tata gereja, dan lain-lain. Etika, ya bagaimana kita menjadi pelayan khusus yang beretika sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Dia. Salah satu hal yang penting adalah kita adalah orang-orang yang memiliki kepribadian luhur dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di kesempatan saat ini kita membaca tadi dan mendengar Ulangan 6 ayat 6. Sedang dan sementara menjadi perenungan kita di minggu ini. Dan khusus perikop ini sebenarnya merupakan bagian dari ayat 4 sampai 9 yang dalam bahasa Sangir bilang Shema, ya, bahasa Ibrani. Artinya dengar, atau berbicara tentang dengarlah. Sehingga kita bisa melihat dari ayat 4 dia bilang begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Itu ayat 6 bacaan kita. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu Shema. Dan khusus pasal 6 ayat yang ke-6 sebenarnya menjelaskan tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada Musa untuk diteruskan kepada Israel, harus benar-benar diperhatikan dan dipegang teguh dalam hati mereka. Dan Allah sebenarnya memerintahkan umat Tuhan pada waktu itu untuk memperhatikan segala firman-Nya, dan firman itu menjadi semacam landasan dalam hidup untuk berpikir, bertindak, berpikir, berkata, dan bertindak. Dan firman Tuhan yang disampaikan itu diajarkan berulang-ulang, itu menjadi bagian integral dari kehidupan umat Tuhan sehari-hari. Maka umat Tuhan di masa itu diminta untuk jadi teladan. Bagaimana orang tua meneladani kepada generasi berikutnya bahwa sangat penting teaching itu. Kemarin wakil ketua bilang, dalam rangka terjadinya transformasi kehidupan berbangsa, dalam rangka terjadinya penyembuhan. Penting sekali pengajaran berulang-ulang dilakukan dalam kehidupan dari generasi ke generasi. Sehingga bagian Alkitab ini mengatakan bahwa mereka harus menjadi yang pertama, ada di garda terdepan sebagai teladan bagi orang lain. Dan saya bisa mau mengatakan di bagian ayat ini ada semacam panggilan untuk berkomitmen. Saya sebagai alat misi Allah, saya sebagai seorang gembala, saya sebagai seorang pastor, melekat dalam tugas dan tanggung jawab saya sebagai pendeta, sebagai diaken, sebagai penatua, sebagai guru agama. Saya sedang diutus oleh Tuhan dengan semua yang kita dapat di sepanjang 2 hari ini. Ya, sampai 2 hari itu masa 2 hari setengah. Kita telah diperkaya dengan materi-materi yang boleh kita terima untuk kemudian kita adalah alat Tuhan yang saya bilang tadi, sama seperti tua-tua Israel, berada di garda terdepan
menjadi teladan bagi teman-teman pelayan khusus, bahwasanya adalah alat misi Allah yang paham tentang moral, yang paham tentang kehidupan beretika di hadapan Allah. Saya adalah alat misi Allah, saya adalah penyambung lidah Allah, saya adalah seorang gembala yang mampu menggembalakan domba untuk menemukan padang rumput hijau. Saya menjadi teladan sebagai alat siar daripada Allah untuk memberitakan kabar sukacita. Artinya bahwa kita yang mengikuti kegiatan khusus teologi, walaupun hanya 1 hari setengah ini, didapati berbeda. Kita adalah orang yang paham tata gereja, kerja sesuai aturan, tidak asal tabrak. Kita adalah orang yang mengerti siapa kita, sehingga saya dipilih oleh Tuhan. Untuk apa saya dipilih? Dan kemana saya harus melangkah melaksanakan tugas tanggung jawab misi Allah, mengabarkan bahwa di dalam Dia ada selamat. Siapa saya sehingga saya dipilih Allah, dan bagaimana saya harus bersikap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, membangun relasi sebagai teman sekerja Allah dengan sesama teman sekerja ataupun juga dengan anggota jemaat. Bagaimana saya pun juga melandaskan hidup dengan firman Tuhan. Saya adalah orang yang sudah mengalami, walaupun ya kalau mau dikatakan, kalau kami di fakultas dengan materi yang disampaikan, saya bilang juga ini materi 1 semester untuk mahasiswa, tapi dipres sedemikian rupa dan diberikan di kursus teologi dalam waktu yang 1 jam 15 menit, 1 jam setengah. Ya. Orang sudah jam di waktu. Tapi mengharapkan bahwa kita mengerti dan kemudian kita implementasikan apa yang kita pahami dalam kehidupan pelayanan. Kita adalah orang yang berbeda, dan perbedaan itu tidak akan membuat saya dan kita semua berada di sisi orang-orang yang menganggap yang lain tidak seperti saya. Tetapi perbedaan itu untuk melengkapi yang lain, dan kita jadi berkat bagi teman-teman yang belum sempat ikut. Jadi sekali lagi ada panggilan hidup yang berkomitmen melalui Ulangan 6 ayat yang ke-6, sehingga kiranya kita menjadi berkat di tempat di mana kita diutus pergi melayani, biar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya Tuhan Allah di dalam Yesus, Allah yang kami muliakan siang dan malam, dalam kasih setiamu yang tak terbatas, kami dituntun, disertai, dipelihara, diberkati selama kegiatan hari kemarin sampai hari ini boleh selesai. Semua hanya karena pertolongan Tuhan yang menghikmati baik pemateri maupun seluruh peserta, penatua dan diaken yang mengikuti kegiatan khusus teologi ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri. Maka sungguh kami percaya kami adalah pribadi yang berkomitmen untuk menjadi alat berkat. Setelah kami boleh menerima banyak materi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Dan biar Roh Kudus Allah terus membimbing kami, menghikmati kami, menguatkan dan memampukan kami sekali. Sehingga apa yang kami boleh terima, termasuk juga firman-Mu sampai di siang ini, itu akan terus memberi kami semangat dalam mengerjakan pekerjaan Allah untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Berkati
badan pekerja menjadi sinode gemini, khususnya di bidang pembinaan dan pengembangan. Wakil Ketua Badan Pekerja Sinode Gemini, Pendeta Nisa. Demikian pun juga dengan koordinator bidang. Tuhan berkati ketika segala sesuatu yang dilakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehat kuat akan menjadi bagian. Demikian staf di bagian ini. Tuhan berkati. Ketika sebentar kami pun juga akan kembali pulang. Kami tetap percaya sebagaimana Tuhan sudah hantar kami ke sini. Kami pun juga dituntun Tuhan tiba selamat di tempat masing-masing kami. Diberkati seluruh peserta bersama dengan jemaat yang mengutus badan pekerja menjadi jemaat dan badan pekerja menjadi wilayah. Sambil jemaat tuan rumah di tempat ini, gedung gereja ini kami gunakan sebagai tempat perjumpaan kami, badan pekerja majelis gemini inspirasi dan seluruh pelayan khusus, pelayan mitra, komisi kerja, dan semua anggota jemaat ada dalam pemberkatan Tuhan. Kami sudah bawa persembahan syukur. Biar itu semua berkenan untuk teman-teman dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati keyboardis dan kantorian, operator LCD Bukabak, dan semua yang telah ambil bagian dalam menopang kegiatan kursus teologi yang dilaksanakan 2 hari ini. Terima kasih Bapak disahkan. Diberkati kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kami yang bermohon di dalam Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, telah terjadi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami. Jika juga mengampuni orang salah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari lanjutkanlah perjuangan hidupmu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka engkau akan menyaksikan berkat Tuhan yang selalu baru. Tetapi janganlah lupa untuk menjadi saksinya dalam keluarga, jemaat dan masyarakat. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya.